Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Seringkali kita melihat di tengah masyarakat, khususnya di Jawa, terdapat kebiasaan selamatan ketika mendirikan rumah atau memasuki rumah baru. Ketika akan mendirikan rumah, sebelumnya mereka menghitung hari pasaran, yaitu pon, paing, wage, kliwon, dan lain sebagainya, dengan tujuan mencari hari yang baik agar jauh dari musibah dan gangguan dari makhluk halus atau makhluk gaib. Berbagai ritual pun dilakukan, baik dengan membacakan surat tertentu secara berjamaah seperti yasinan dan tahlilan, atau bahkan yang berbau syirik pun ada yang dilakukan, seperti membacakan azan di 4 yang penjuru rumah atau memberikan persembahan kepada danyang penunggu tempat tersebut. Sadarlah saudaraku semua, Anda itu orang Islam. Kalau Anda bukan orang Muslim, tidak masalah. Tahukah Anda, semua ibadah sholatmu, puasamu, dan hajimu musnah, tidak ada pahalanya. Memang salah satu rukun iman adalah percaya yang gaib. Maksudnya kita harus mengimani adanya Allah, malaikat, dan jin. Tetapi hanya kepada Allah kita memuja dan menyembah, bukan kepada malaikat dan jin yang sama-sama makhluk Allah. Saya berpesan kepada Anda semua, cukuplah para orang tua kita dan sesepuh kampung Anda yang melakukan. Sekarang mulai dari diri kita, jangan sampai keturunan kita mewarisi kepercayaan yang tidak ada dasarnya itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan nasihat dari Ustadz Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mendengarkan. Bagaimana cara membuat rumah menurut agama Islam? Kalau di tempat saya, biasanya cari dukun dulu. Disuruh melihat tanahnya, bisa ditempati apa tidak. Atau kalau wiwit, itu mencari hari baik. Pasang pondasi, mencari hari baik. Pasang penuhun, cari hari baik. Dan biasanya dilakukan masyarakat kampung saya seperti itu. Bagaimana menurut ajaran Islam yang benar? Dan apakah yang demikian itu termasuk syirik, Ustaz? Ya, itu orang Islam atau bukan yang bikin rumah itu? Kalau orang Islam kok seperti itu, ya kan? Memalukan. Ya, mau bikin rumah cari hari baik. Ya. Hari baik itu kalau kamu bikin rumah, ya kan? Tiap hari pagi sampai sore tidak hujan, itu hari baik. Kalau hujan kamu bikin rumah, ya dah, nanti tukangnya baru kerja sedikit prei. Ya, baru 1 jam 2 jam libur kamu harus bayar 1 hari. Nah, itu hari jelek. Nah, maka itu apa itu? Kamu harus mengeluarkan dana banyak, pekerjaannya sedikit, gitu kan? Nah, jadi bikin rumah itu yang penting dananya siap, ya, tenaganya ada, tempatnya ada, sudah dibikin. Nggak usah pakai macam-macam hari baik, terus nanti bikin rumah harus pakai sesaji. Nanti untuk naikkan penuhun di atas sana harus dikasih degan dan padi itu loh. Ya, padi, degan, taruh di penuhunan atas sana. Akan memulai dibacakan Yasin dulu. Nanti sudah selesai, mau masuki rumah itu, ada waskom besar itu, kasih kembang setaman, dibacakan surat Yasin, terus disebulkan di situ. Sebelum orangnya masuk, nanti air yang sudah disebuli dengan surat Yasin, ada kembang setaman tadi, dibawa ibu yang punya rumah, terus bapaknya yang nyirat-nyirat ya sambil jalan. Oh, bapaknya yang bawa, ibunya yang nyirat-nyirat ya. Ngubengi rumah ini katanya untuk pagar. Kok cerita ngono, aku wis tau melu ngono kuwi. Enggak pernah ikut. Iya. Ketika kami belum ngaji dulu ya masih seperti itu, ya ikut gitu itu. Sing tak senengi bukan itunya, pulang kasih uang. Pulang kasih uang, di situ disuguh kenyang, udah. Nah, itulah cara orang Islam. Yasin itu jelas Al-Qur'an. Pakai untuk itu keselamatan, syirik. Ya talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Udah, jangan ikut-ikutan itu. Jadi cara begitu syirik, gak ada. Bikin rumah harus selamatan dulu, selesai mau masuk rumah namanya selup-selupan selamatan dulu,
Tidak ada. Malah ada sebelum masuki nanti dipakai jamaah sholat maghrib atau sholat isya, jamaahnya di situ biar rumahnya nanti selamat ditempati. Itu pun tidak ada tuntunannya. Sekalipun kita yang jamaah sholat, padahal di situ ada jamaah, di situ ada masjid. Kan dari rumah baru saya masuk itu jamaah masjid tak pindah ke rumah saya. Jamaah di situ nomor baru diawali dengan jamaah sholat, nanti biar selamat. Tidak boleh itu, bid'ah cara begitu itu. Malah ninggal ke masjid go neng omah salate ben selamat omahe. Padahal Allah menuntunkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lah salatmu ki dienggo untuk mengharap ridhonya Allah, ora kok ben selamat omahmu ndak. Yo kira elok lho salat barang ora itu piye wong ente iki. Aja mbok pedhot semono. Salat barang ora itu. Salat yang baik itu salat wajib jamaah itu di mana? Masjid. Lah ada masjid malah jamaah masjid gua angkat ke rumahmu, kan jelek itu. Yang baik itu jamaah di rumahmu tadi kalau misalnya orang ngumpul ya, mau selamatan mau apa? Mau menempati rumah baru, dulur-dulur udah ngumpul itu, dan salat isya ayo isya sik nang masjid kayak gitu. Malah masjidnya dibawa ke situ. Rumahnya ben selamat, seolah-olah selamatnya karena dipakai sholat, ya. Padahal pakai sholat ya awal masuk itu aja. Itu hariannya nanti ya untuk judi, untuk sekak, untuk macam-macam sudah. Nah, jadi jangan ada kalau kita orang Islam yang begitu-begitu harus ditinggalkan. Walaupun itu mungkin sudah tradisi turun temurun. Ya memang aneh, nyeleneh memang. Agama Islam dikatakan Nabi nanti akan datang suatu zaman. Orang mengamalkan Islam dengan benar tanpa asing lagi seperti ketika baru datang. Memang orang Islam di tempat kita Islam Jawa ini tidak karuan. Sebenarnya mau bikin rumah, ya kan? Bikin sumur aja selamatan. Nanti duduk sumur yang pertama kali itu harus orang yang paling sepuh di situ. Ya. Katanya biar airnya lancar, sing duduk orang yang paling tua. Lah orang tua kok malah kon duduk itu. Aneh dah. Ya. Ngangkat pacule rekoso kon duduk coba. Nah, terus mau tanam padi selamatan. Ngunduh padi selamatan, bakar batu merah selamatan. Apalagi yang tidak selamatan? Nah, kalau punya mantu itu ya selamatan ini malah sumur-sumur itu cemplungi kambil. Gitu kan? Nah, itu semuanya bentuk kemusyrikan. Itu bukan ajaran Islam, tapi banyak dilakukan oleh orang Islam seolah-olah Islam itu seperti itu. Dan itu laisa minal Islam. Baik, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Mari diakhiri.